Perkenalkan, nama saya Ziana Andriani. Nomor induk mahasiswa 1862570675. Dosen pengampu Ibu Dr. Roza Yeninta, MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan analisis mengenai kasus dugaan kekerasan terhadap anak di daycare Liter Aresia Yogyakarta tahun 2026 yang saya kaitkan dengan mata kuliah pengembangan nilai-nilai Pancasila pada anak usia dini. Kasus ini menjadi perhatian masyarakat Indonesia karena melibatkan anak usia bayi dan balita yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan pengasuhan yang baik berdasarkan hasil penyelidikan yang dipublikasikan oleh pihak kepolisian dan diberitakan oleh berbagai media. Ditemukan dugaan bahwa sejumlah anak mengalami perlakuan yang tidak layak selama berada di daycare tersebut. Dugaan yang diungkap meliputi tindakan kekerasan fisik, penelantaran, hingga cara pengasuhan yang dinilai tidak manusiawi. Kasus ini kemudian memicu penyelidikan lebih lanjut, penetapan tersangka, serta evaluasi terhadap sistem pengawasan dan perizinan tempat penitipan anak di Indonesia. Menurut saya, kasus ini sangat memprihatinkan karena anak usia dini berada pada masa yang dikenal sebagai golden age, yaitu masa ketika perkembangannya otak, karakter, dan kepribadian berlangsung sangat pesat. Pengalaman yang diterima anak pada masa ini akan sangat mempengaruhi perkembangannya mereka di masa depan. Oleh karena itu, lingkungan tempat anak belajar dan diasuh harus menjadi tempat yang aman, nyaman, dan penuh kasih sayang. Jika dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila, terdapat beberapa sila yang sangat relevan. Yang pertama adalah sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai yang dikandung dalam sila ini mengajarkan bahwa setiap manusia harus memiliki akhlak yang baik, kasih sayang, dan menghormati sesama sebagai ciptaan Tuhan. Seorang pendidik ataupun pengasuh seharusnya memperlakukan anak dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Apabila terjadi kekerasan terhadap anak, maka tindakan tersebut bertentangan dengan nilai moral yang diajarkan dalam sila pertama. Selanjutnya adalah sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Menurut saya, sila ini yang paling jelas dilanggar dalam kasus ini. Anak memiliki hak untuk diperlakukan secara manusiawi, dihargai, martabatnya, serta mendapat perlindungan dari segala bentuk kekerasan. Ketika anak justru menerima perlakuan yang menyakitkan atau merendahkan, berarti nilai kemanusiaan belum diterapkan sebagaimana mestinya. Kemudian sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semua anak memiliki hak yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan dan pengasuhan yang aman, berkualitas, dan sesuai dengan kebutuhan perkembangannya. Apabila ada anak yang mengalami kekerasan dan penelantaran di tempat penitipan, maka hak tersebut tidak terpenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan bagi anak belum terwujud secara optimal. Sebagai calon pendidik anak usia dini, saya melihat bahwa pendidikan karakter tidak cukup hanya diajarkan melalui cerita atau kegiatan kelas. Nilai-nilai Pancasila harusnya diwujudkan dalam perilaku sehari-hari oleh guru, pengasuh, maupun orang tua. Anak belajar terutama melindungi contoh yang mereka lihat. Jika orang dewasa menunjukkan sikap penuh kasih, menghargai, jujur, sabar, dan bertanggung jawab, maka anak akan lebih mudah meniru perilaku tersebut. Kasus ini juga memberikan pelajaran bahwa semua pihak memiliki tanggung jawab dalam melindungi anak. Orang tua perlu memilih
lembaga pengasuh yang memiliki izin dan sistem pengawasan yang lebih baik. Pengelola daycare harus memastikan bahwa seluruh tenaga pengasuh memiliki kompetensi serta memahami perlindungan anak. Pemerintah juga perlu melakukan pengawasan secara berkala agar standar pelayanan tetap terjaga. Di lingkungan PAUD sendiri, pengembangan nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan melalui kegiatan sederhana. Misalnya, membiasakan anak mengucapkan salam, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, berbagi mainan dengan teman, bekerja sama saat bermain, menyelesaikan konflik dengan berdiskusi, serta menghargai perbedaan. Guru juga perlu menerapkan disiplin positif, yaitu membimbing anak tanpa menggunakan kekerasan, fisik maupun verbal. Menurut saya, apabila nilai-nilai tersebut diterapkan secara konsisten sejak usia dini, maka akan tumbuh menjadi pribadi yang memiliki empati dan anak mampu menghargai orang lain, bertanggung jawab, serta mencintai sesama. Hal ini merupakan tujuan utama pendidikan karakter yang berlandaskan Pancasila. Sebagai penutup, saya menyimpulkan bahwa kasus dugaan kekerasan di daycare Liter Aresas, Yogyakarta menjadi pengingat bahwa perlindungan anak harus menjadi prioritas bersama. Nilai-nilai Pancasila bukan hanya materi yang dipelajari di sekolah, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata oleh seluruh orang tua, orang dewasa yang mendampingi anak, dengan menerapkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.